juga udah pernah kan. Jadi tapi yang lain belum, dan kemudian pada susah ya mencari Ipung dan Yoe, karena kalau Yoe karakter benernya ada di dunia nyatanya gitu ya, yang memang asisten rumah tangga keluarga kita yang emang selucu dan sehangat itu gitu. Gitu ceritanya kurang lebih. Ada mungkin cerita nih Jihan, tadi langsung udah top of mind-nya Teteh untuk memerankan Naomi, tapi pas tahu atau baca ceritanya itu apa sih yang kira-kira kepikiran tentang tokoh Naomi ini, dan juga sama Ipung tuh kan kayaknya ngeliatnya enak banget gitu. Apakah memang sudah pernah main bareng atau gimana kalian nge-build karakter power couple inilah gitu. Power ya? Power anyways ya. Kalau pertama kali aku justru tahu Naomi itu dari gambaran yang di-describe sama Teteh ya. Pokoknya Naomi itu ya kamu sih. Wah kayak aku tuh gimana Teh gitu kan. Jadi udah dijelasin, di breakdown dikit-dikit ya, pokoknya tadi happy go lucky, terus tomboy yang cuek banget, nyeleneh, terus kayak young wild and free yang semacam itu, walaupun memang sudah menikah tapi masih your teens basically gitu kan. Jadi oke, ya aku tinggal harus menyesuaikan berarti Jihan tapi gambarnya sudah berpasangan gitu kan. Jadi gimana ya, dan pasangannya bukan cuma pacaran kan, jadi harus lebih mungkin into the family gitu kan. Nah di situ challenge-nya adalah kamu akan menceritakan the whole family with your eyes gitu, Naomi's eyes gitu kan, kacamatanya Naomi. Nah masalahnya keluarganya kayak apa tadi gitu. Terus juga ini belum banyak skripnya mulai dijelasin semua sama Teteh sampai akhirnya mulai reading, dan awal malah justru kita sempat casting dulu, bukan casting ya, tapi kayak tapi dengan calon Ipung. Iya dengan calon Ipung. Jadi hanya sini calon Ipung banyak. Iya pada waktu itu ya Teh, itu baca-baca di situ kayak gambarnya udah dapet lah. Jadi aku ngambilnya justru dari orang-orang yang memang ya, balik lagi ini kan cerita keluarga yang basically bisa relate dengan keluarga yang kita punya gitu kan. Jadi walaupun aku keluarga yang kecil tapi ngambil referensi dari mungkin keluarganya siapa, atau mungkin cerita-cerita dari siapa, observasi gitu kan. Jadi aku coba untuk apply apa yang aku tahu dan apa yang sudah di present sama Teteh ke diri Naomi ini gitu kan. Kalau sama ibunya sendiri, ya kebetulan memang Chris tuh extrovert banget ya. Jadi bener-bener ketemu pertama kali tuh langsung teriak-teriak kayak, wah ini apa ya namanya, powernya, energinya tuh gede banget gitu kan. Jadi ya udah, aku nggak punya aku berasa nggak punya benteng atau kayak barrier yang harus aku jaga, karena he gives me a lot of himself ya, aku pun juga bisa memberikan itu. Jadi semakin mudah untuk kita bisa explore konsep juga sih sebenarnya gitu. Jadi dengan waktu yang kita punya yang nggak terlalu banyak, itu kita bisa dapat banyak banget gitu. Ya so far sih begitu ya dengan Naomi, Ipung, dan mungkin juga umur kita nggak terlalu jauh ya, jadi masih banyak yang relate, dan pembahasan pun juga masih satu circle, masih satu frekuensi juga, jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu PR banget lah gitu chemistry-nya. Scene paling challenging di antara kalian berdua mungkin kalau boleh dibocorin yang mana tuh? Jihan? Kalau scene yang paling challenging bisa yang di episode 1 sih ya, yang adegan sedikit ilegal itu, sedikit ilegal yang awal. Karena dia nggak bisa merokok juga. Gitu nggak bisa lah, jadi kayak aku pun ngeliatnya pasti ya, karena saya referensi juga ngerokok dan gimana kan sedikit beda ya caranya gitu. Gimana ya, jadi harus tanya dari expert juga, mungkin orang-orang yang pernah melakukan juga sebelumnya gitu kan. Jadi gimana caranya, akhirnya udah, dan gimana biar kelihatan senatural mungkin. Kalau kan nggak apa ya, nggak, kalau dikasih tugas sesuatu sebisa mungkin maksimal gitu, dan bisa sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Jadi pokoknya teh cukup nggak, teh bagus ya, teh kurang nggak, teh kayak gitu. Pokoknya aku udah memberikan semuanya ke teh aja. If she says okay, then oke. Karena dia sebenarnya sehari, jadi waktu pas syuting Gossip Girl tuh kan, ya kita kan lihat Jihan kan di Gossip Girl gitu ya, very glamorous, terus dia ikut pageantry. Tapi sebenarnya kalau lagi nggak syuting, lagi break aja di Gossip Girl, dia pakai sandal jepit, pakai celana hippies, pakai apa di lokasi syuting kan. Jadi aku ngeliat ini pas udah ingin Naomi, udah deh Jihan tuh kayak agak mau gini, hah, kau gila Jihan kan begitu rapi gitu. Aslinya nggak gitu kan, udah lihat aslinya gitu kan. Jadi kayak udah kan jadi kamu aja
Ya kan gitu ya waktu Keji. Udah nggak usah acting kayak serius deh. Terus kalau misalnya aku biasanya coba untuk menjadi setiap project yang aku ambil pengen lihat perubahan gitu kan. Sempet beberapa kali tanyain challenge-nya apa ya challenge-nya? Bener-bener yang nggak terlalu nyaman kayak udah ngeluarin script pun juga itu apa ya, dialog itu dialog sehari-hari banget ya kan. Jadi ngomong ini ya udah sengalirnya aja, jadi nggak ada beban sama sekali sih. Udah kayak gimana sih dibikin gimana ya, nggak ada, udah keluarnya seadanya aja gitu. Bahkan waktu aku nonton hasilnya cukup nggak sih kok kayak gajian banget gitu. Makanya orang-orang seperti itu. Gitu sih, tapi overall it's very exciting. Oke, thank you Jihan for sharing. Nah, sekarang pengen ngomong sedikit agak teknikal, mumpung ada director of fotografinya di sini. Ketika nonton series ini ya, biasanya nonton series kan ya series gitu. Ini ada yang benar-benar caught my eyes adalah kamera bandel, genit, legitimate gitu. Nah, aku pengen tahu sebenarnya dari Mikey sendiri ketika mendapatkan skrip ini atau ketika ngobrol sama Teteh soal series ini, apa sih apakah sudah punya konsep tentang cara berbicara kamera yang seperti itu, atau mungkin ada hal-hal lain yang emang pengen nyoba genitnya pakai kamera tuh kayak gini gitu, gimana tuh? Oke. Mau season 2 nya nggak? Kalau gitu aku jawabnya nanti season 2 nya. Jadi secara teknisnya sebenarnya kan kita berproduksi, apalagi sama Teteh, aku sendiri banyak udah sering berproduksi ya, ini sedikit-sedikit udah banyak tahu lah isi kepalanya Teteh itu seperti apa sih. Jadi sebenarnya aku coba untuk membuka lagi seperti galeri. Teh, ada loh yang seperti ini. Teteh ingat nggak? Oh iya, gitu. Jadi merimain Teteh lagi sebagai, kebetulan Teteh juga kan desain produksinya. Jadi sebelum produksi kita udah melihat warna-warna yang akan kita pakai, bentuk ruangnya, nantinya seperti apa. Teteh udah menjelaskan semua ke tim, terutama ke aku, ke kamera, dia urusan brief, ke tim lighting, segala macamnya. Jadi kemudahan komunikasi karena aku mengenal banget ke Teteh apa yang ada di kepalanya Teteh. Jadi teknis seperti yang kamera bergerak, kamera apapun tidak seperti biasanya. Itu sebenarnya juga keputusan dari Dinata juga, bukan keinginan aku cuma menawarkan, mengingatkan Teteh bahwa ada jenis yang seperti ini Teh. Dan Teteh tahu, oh iya aku mau yang kayak gitu. Seperti apa yang Teteh pikir, karena aku juga lihat skripnya. Karena kita kan sebelum syuting juga kru itu ada namanya reading, listening, dan writing juga kita ya untuk tata kamera, lampu itu ada di mana itu ditulis. Kebetulan aku juga ada chief director supervisornya Cumit, yang di situ Cumit juga sangat apa ya aku bilang sih jujur banget ya. Kalau dia nggak suka dia bilang aneh, ya pasti dia omongin. Tapi tetap aku balikin lagi ke Teteh sebagai director dan Andri Chung di lokasi, dan jadi seperti ini cocok nggak, pantas nggak. Malah kadang-kadang Andri malah yang lebih gede tadi, mana nih gitu. Jadi dia yang lebih agresif untuk kamera moving ini, ayo lagi dong lagi. Tapi sih sebenarnya itu untuk konsep itu karena kita syuting di satu rumah, bukan syuting yang seperti pada umumnya yang syuting ada di jalan pindah-pindah. Jadi itu kayak kamera bergerak itu sebenarnya bagian daripada instrumen adanya mobil, adanya orang lalu lalang. Jadi membuat instrumen di dalam satu rumah, kejadian di dalam satu keluarga. Sebenarnya sih seperti itu ya Teh ya. Dan ada 2 kamera. Dan kita ada 2 kamera. Tetapi dari semua itu sebenarnya pas di pos itu ngerasa bingung banget ya, bocor sini, bocor sana, ada refleksi orang. Karena teknisnya kan kameranya nggak pernah still di maksudnya itu di framing yang misalkan kita diukuran close up, mungkin bisa close up, mungkin bisa enggak. Jadi pas di saat nge-lightingin kita coba di close up, ternyata pas adegan pemain blocking kayak Jihan bergerak kemana, kan kita terus harus mengejar kan. Nah akhirnya ya dengan mengejar itu membuka lensa, akhirnya ada lampu di sana, ada kru di sana. Terus di pos itu yang makan bego banget ya. Oke,
Nah ini mungkin sebagai DP, aku jadi penasaran nih, bekerja sama dengan banyak filmmaker untuk membuat film dan juga series. Apa sebenarnya mata yang akhirnya dibedain gitu? Kalau misalnya kalau mau bikin series gini, kalau mau bikin film kayak gini, atau sebenarnya akhirnya kayak udah sama aja atau gimana teman? Berdasarkan pengalaman aku sebenarnya kamera atau apapun ya bentuknya yang mengcapture secara visual adalah itu bagian daripada support system dari produksi itu sendiri. Jadi sebenarnya kamera itu DOP apalagi yang mengcapture dia nggak mungkin menciptakan dunianya sendiri yang dimana sebenarnya udah ada skenario, ada segala macamnya itu ya DOP harus mendeliverikan apa yang dimau oleh sutradara. Jadi kalau film pendekatannya seperti apa, terus series seperti apa, secara pribadi aku bilang sih sebenarnya nggak ada perbedaan, tergantung daripada cerita itu sendiri mau disampaikannya seperti apa. Kan ceritanya kan, apalagi tadi udah menjelaskan bahwa cerita ini sebenarnya true story. Inspired. Maksudnya cerita yang benar-benar kayak pernah lewatin sendiri, jadi bukan suatu Ini fiksi. kayak apa keramanannya tuh itu bener-bener capture gitu. Tapi sih memang banyak juga ya komen pusing kepala atau segala macam ya. Ya mungkin baru kan, belum pernah kan sebelumnya. Aku sih secara personal malahan sebenarnya ya kalau lu hina gua kasihan director gua, kali orang kan ada director di situ. Kalau dia ngerasa kurang pasti dia bilang Mikey ulang lagi ya, gua nggak mau yang kayak gini kan ada director. Kalau director bilang oke, tandanya itu udah di-ACC oleh semua tim. Jadi kalau ada sesuatu hal yang kesalahan atau kekurangan dari orang yang menikmati, ya kita semua yang kena, bukan satu orang gitu. Dan sebenarnya banyak banget ya pilihan dan opsi buat penonton dan mungkin tontonan yang ini nggak pernah lihat nih, mungkin pusing, bukan pusing tapi kayak dan series yang kita buat ini juga bukan series yang kayak misalnya beda sama film, kita pakai lampunya 5 kilo loh, lampu film loh. Tapi ya semuanya nggak beda sih. Jadi lampu kita itu memang lampu yang memang source-nya memang source standarnya memang kapasitas untuk sebuah layar besar mau ya standarnya film karena emang basicnya aku belajar marketing memang di film storytelling film. Kalau gue nambahin ya, waktu salah satu interview Tora Sudiro pada saat gala premier tanggal 28 Juni dia tuh sampai bilang ke interviewernya bilang, "Teh, ini kamera main-main ya, gue kayak bercanda nih, tapi ternyata bagus banget." Sampai Tora tuh kayak kasih apresiasi ke Mikey, ke Tete, itu bagus banget Ya semua belum biasa sih, semua belum biasa. jangan latah kaget. Iya dia semangat. Dan ini juga kali itu ya, itu juga kan biasa ya. Kita kan kalau namanya kerja ya waktu persiapan, reading segala macam itu kerja kalau
Mungkin aku merasanya kayak satu nada ya, irama gitu kan, dia bergerak gitu. Itu kayak jadi aku melihat ngapain harus diam gitu, kenapa nggak ikut di situ gitu sebagai support system ini kita. Ke Omar, tapi sebelumnya sorry aku mau nanya dulu. Ini ada dua dari 100% manusia dan juga dari Rangga yang merupakan akademisi di UI. Ini kan sekarang banyak banget cerita di dalam suka duka berduka ini yang mungkin nggak selalu kita temui di tontonan sehari-hari gitu. Dan ini dengan konten dan konteks, bahkan tadi ada sesuatu yang agak illegal. Nah, sebenarnya menurut teman-teman, terutama Rain sama Rangga gitu, sebelum nanti ke Gia, sebenarnya konten di Indonesia ini tuh seragam atau beragam menurut teman-teman? Enggak, maksudnya seragam atau beragam gimana? Banyak pilihan, banyak Oke. atau seragam Tontonan aja yang ada di luar sana. Oke. Menurutku sih kebetulan kalau seri Indonesia ya aku juga nontonnya lebih banyak yang terpaparnya dari yang online dan alih-alih daripada yang di TV ya teman-teman. Tapi kalau yang di TV kulihat kadang-kadang nonton sedikit itu kayaknya masih seragam ya kalau di TV. Tapi kalau kita sudah mulai minat ke OTT kayak sih udah cukup beragam gitu. Jadi kayak banyak yang mungkin nanti Raga bisa nambahin gitu ya. Kalau yang belajar sendiri kontennya cukup beragam, cara penceritanya juga, kemudian konten, talenta segala macam itu tidak cuma, tapi memang yang model seperti ini kayak kalau aku mereferensikannya seperti kalau misalnya luar tuh Modern Family gitu, ciptaan keluarga besar, ensemble cast yang memang ya kelakuan memang kocak aja, tapi memang sangat relatable gitu dan bisa ditemui kok orang-orang kayak ini di misalnya kebayang kan kayak itu alamatnya di Kemang ya emang mungkin banget sih satu keluarga besar di Kemang itu berperilaku seperti itu gitu atau kondisinya seperti itu. Dan kalau keragaman yang lain mungkin belum terlalu memperlihatkan keluarga besar yang sedemikian karakternya itu sedemikian beragam lagi sedemikian berbeda-beda mungkin ya. Dan kalau melihat kalau di keluarga besar ini kan ada yang mualaf kalau nggak salah ya, seorang mau kan mualaf kan, kemudian ada yang ya secara gender, secara penghasilan, ada single mother, maksudnya sangat beda banget dan itu sangat terjadi di dunia nyata di keluarga besar gitu dengan dinamika yang seperti itu. Kalau lihat sih kalau secara tontonan di TV sih memang sih masih agak seragam ya, tapi kalau di OTT sih kulihat apa yang ditawarkan sudah macam-macam sih. Silakan Anda untuk video. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau saya lihat memang konten yang sekarang memang saya melihat bahwa filmmaker dan creator itu sudah bisa memberikan banyak alternatif pilihan bagi para penonton gitu ya. Dan karena itu saya tahu dari tahun 97 ya saya nonton dulu Cari Pelangi. Sejarawan film ya Allah. Serial televisi yang mungkin sangat jarang. Film TV ya, film TV yang pemeran utamanya teman saya dulu ya, di Malaysia ya. Itu era itu sudah menunjukkan alternatif yang beda. Memang kita perlu alternatif yang beda di tengah konten yang memang kalau kita bicara televisi memang ada dominasi ya dari berbagai macam pihak gitu. Tapi kita perlu alternatif pilihan karena masyarakat sendiri atau penonton sudah mulai sangat aware, literasi juga sudah mulai sangat
sangat tinggi sekali gitu. Dan ini tadi saya setuju bahwa ini adalah kedua sekali ya dengan keluarga-keluarga kelas atas di Jakarta gitu, ya yang mungkin sama dengan keluarga Rauf ini gitu. Jadi saya pikir konten seragam dan beragam itu memang kalau kita lihat di platformnya kembali lagi ke bisnis marketing ya, tapi kalau dengan berbagai macam platform yang ada seperti video.com ini itu juga memberikan alternatif pilihan bagi penonton karena sajian seperti ini bisa memberikan insight berbeda dan perspektif berbeda bagi penonton, bisa berpikir secara kritis bahwa masyarakat Indonesia makin beragam. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan lanjutan nih, sorry. Ini ada sedikit waktu atau zaman yang dia pengen ditonjolin gitu di series ini. Menurut Rangga, dia mungkin juga mengamati banyak series di waktu-waktu bahkan dari pemantau dari tahun 98 ya, 98 keluar itu. Nah, itu udah berapa belum ini gitu ya. Menurut Rangga nih, kalau dari series ini dulu aja atau mungkin melihat referensi yang lain, ada nggak sih potret zaman yang berusaha diangkat khusus atau mungkin sebenarnya di era ini emang lagi nih yang ngomongin topik-topik ini? Saya lihat sangat relatable karena itu anak-anaknya Rauf itu adalah ekspresif model, yang dimana ibu-ibunya yang lebih punya decision making terhadap keluarga itu. Ya. Saya juga boleh cerita nih, sebenarnya keluarga ibu saya kayak begini nih, orang Padang juga. Ya, pada saat kakek nenek saya meninggal, kumpul semua, memang tahlilan itu jadi ajang untuk bisa menguak semua gitu ya. Pada saat keluarga tahlilan 1 hari, 3 hari, 7 hari, 1 hari itu jadi ajang berkumpul. Dan menurut saya memang sangat relate dengan kondisi sekarang. Tadi anak cucu-cucunya generasi 3 saya juga cukup menarik karena series ini dari perspektif generasi ketiga, yang dimana generasi ketiga ini sudah lebih banyak literasinya dari generasi sebelumnya pastinya. Dan perkembangan media dan teknologi itu sangat mendukung sekali dalam mengubah pola pikir masyarakat dan juga keluarga ini sebenarnya. Keluarga ini kan semuanya dinamikanya juga karena berbagai macam eksternal ya, dari media hoax segala macam, media viral segala macam ya, yang politisi sepak bola ya, menantunya itu. Jadi menurut saya ini sangat bisa memberikan perspektif ya, dan juga gambaran bahwa memang ada keluarga seperti ini. Boleh nanya habis ini, tapi saya mau nih yang Nah itu jadi iklan sedikit ya. Kalau ngomongin tentang era ya, sebenarnya keluarga seperti ini dari dulu sebelum era TV juga nggak ada sih keluarga sangat beragam. Yang waktu Indonesia itu kan kita yang tahu ya, mungkin aku asalnya dari Jawa sih. Kalau di Jawa itu cukup lumrah bahwa di dalam satu keluarga besar ada yang misalnya ada yang Muslim, ada yang Katolik, non Muslim, kebetulan Katolik gitu. Jadi untuk hal-hal yang urusannya keluarga yang beragam itu tuh sangat wajar sih dan sangat umum. Cuma memang kayaknya semakin kesini hal seperti itu kayak semakin menghilang representasinya di media. Jadi seakan-akan kok hal-hal seperti itu dianggap sesuatu yang aneh gitu. Jadi mungkin kalau ngomongin tentang era, mungkin masalah representasi juga ya, apa yang direpresentasikan di media itu juga berpengaruh sih terhadap apa yang kita pikir terjadi di zaman itu. Padahal tentu juga karena banyak daerah-daerah yang tidak terjamah, tapi mungkin tidak selalu menjadi tempat yang disorot oleh media, terangkat dan terlihat bahwa ini ada loh yang kayak gini. Sih, tambahan kita saya. Kita tadi udah tahu gimana proses keluarganya cucunya Opa Rauf, tapi kita nggak boleh lupa ya sih ada tokoh-tokoh lain yang pentingnya sama walaupun bukan keluarga inti gitu. Betul. Anda ya outsider yang berusaha menjadi insider. Usaha keras tapi penting banget nih. Yang nggak mau kalah selalu ke gap. Betul ya. Udah pada nonton kan dari 1 sampai 8? Aduh. Dan makanya lagi ya nih, gimana caranya memasukkan tokoh itu yang tetap inline, tapi tahu juga bahwa sebenarnya the whole story is about family. But
3 orang pertama selain Omar ada ya ibu, nenek, NJT itu nggak pasti ingat gitu pulang-pulang yang nggak bisa tidur gara-gara tahu tadi hasil warisannya kenapa terakhir. Silahkan nih dipikirin semalaman. Tapi gimana nih sebagai aktor juga yang ensemble biasa banyak, tapi juga sebagai tokoh yang bukan apa namanya keluarga tadi, gimana membalance lah gitu sebagai Omar. Iya. Oke, saya Dia Partawinata. Di sini saya berperan sebagai Omar. Waktu itu saya ditawarin sama Teteh lewat voice note. Aku mau banget kirim. Iya, ini ada project tapi masih rahasia banget. Tapi ada barbuk ya. Pokoknya perannya cocok kayaknya buat kamu. Karena di sini di Suka Duka Berduka ini aku adalah manager sekaligus produser, which is Jakarta Selatan banget ya. Which is kerjaanku sebenarnya memang manager sehari-hari dari salah satu artis zaman dulu. Zaman sekarang juga. Oh, zaman sekarang yang menjadi produser. Gitu. Kalau misal ditanya gimana caranya inline dengan tokoh-tokoh di Suka Duka Berduka ini, awalnya sih shock ya. Kayak jajarannya tuh kayak perang bintang gitu. Cuman karena ini bintang kejora ya, jadi nggak apa-apa ya. Dia paling takut sama berperan sama Yayan Senul tuh ya. Iya. Apa? Legend, living legend. Terus awalnya ketemu sih tante. Kita melihat, aku melihat tante. Tante tuh kayak kamu main di sini ya. Jadi apa gitu? Jadi apa? Bisa sih main di sini. Sama sih, terima kasih Teh atas kesempatan. Tapi 17 tahun lalu sama sekarang, apakah ada beda atau cerita yang menurutmu agak berkembang, lebih progresif atau apa dari apa yang dulu mungkin dialami dia syuting sama Teteh atau cerita yang Dulu dong film apa ya? 17 tahun lalu itu perempuan punya cerita di bagian cerita Jogja. Sebenarnya nggak langsung ke Teteh ya. Tapi aku produser. Iya, produsernya Teteh waktu itu sama Mbak Upi. Syutingnya di Jogja. Sebenarnya ceritanya agak-agak hampir mirip ya. dan itu 17 tahun lalu ya? 17 tahun lalu. Enggak, Mbak Mir itu tentang anak-anak SMA. Iya, anak SMA. Tapi progresif lah. Iya, tapi tetap perannya Oke. manja. Habis itu proyek kedua manja juga. Ini proyek ketiga yang meledak sih. Meledak karena secara follower Instagram langsung nambah. Kemarin naik MRT udah dipanggil Omar. Oh, baik. Lagi fitness ya kan? Lagi fitness ada Omar gitu. Jadi ini karena platformnya di video ya, jadi lebih banyak orang yang nonton, lebih bisa Yang paling lucu dilihat yang banyak gym sih orang. ya. Emang mungkin orang-orang yang ke gym nonton. Iya. Gitu. Seru nih ya, ternyata dari 17 tahun lalu sudah progresif, tinggal makin beragam aja ya yang Betul. disuguhkan ke penonton juga dan juga ke talent-talent. Nah, biar kita nggak ngobrol di sini aja, teman-teman silakan. Ya, so. Gak mau nanya, tapi aku mau manggil satu orang penting dari video, Mas Ali, Kinan Ibrahim. Ini yang guys, kalau nggak ada video kita nggak akan nonton di sini nih. Kita nggak akan tolong bantuin. Atau Mas mau di stage? Kamu dia di atas ini. Ini dong. Jadi satu pertanyaan, Mas Ali, kenapa video tuh tertarik banget sama Suka Duka Berduka dan gimana penontonnya udah berapa miliar nih? Penontonnya kan pasti dewasa ya Mas, tapi gimana objektifnya tuh apa Mas? Monggo Mas. Ya, jadi kalau dari video, mungkin kita ngomong before and after gitu ya. Kenapa kita pilih dan mungkin harapan kedepannya gimana? Jadi ini series sudah ditonton 2,5 juta kali ya. Alhamdulillah. Awalnya kita milih soalnya ya nomor 1
milih cerita di video selalu harus jatuh cinta sama ceritanya gitu ya. Itu nomor satu buat kita di tim konten. Tapi juga kita melihat ini adalah sesuatu yang menangkap sebuah fenomena gitu ya. Fenomena yaitu ini hal-hal yang terjadi di series ini, hal-hal yang sering kita rasakan tapi jarang diterjemahkan gitu. Jadi kalau pernah nonton apa gitu terus feelingnya, oh iya ya kok ternyata ada yang kayak gini ya. Itu banyak sekali terjadi di sini, dan karena aku juga mesti preview ini banyak, kayak tiap kali aku preview, tiap kali aku kesini joke baru tiba-tiba muncul yang gak ketemu pertama kali dan lain-lain. Jadi emang dari semua segi talentnya, dari writer, dari director, actors, dan juga ya semuanya lah. It's one of the reasons we picked it up, soalnya ya semuanya ya oke banget gitu sih ya. Tapi harapannya kedepannya sih yang kita lihat dari sini, walaupun udah dinikmati sebanyak orang ini, menurut aku pribadi ya ini bisa menjadi referensi buat seri-seri kedepannya gitu, dari keberanian cara pengambilan gambarnya, dari tema-temanya, dan juga cara komedi yang disampaikannya ini gak malu-malu ngarah ke komedi seperti itu. Dan jarang-jarang yang at least di series yang mau keluar sekarang yang berani nulis cerita seperti ini gitu, dari segi dialog yang sebenarnya simple tapi banyak maknanya gitu sih kalau dari pandangan kita. Season 3 Saya selalu ditanyain itu, jawabannya iya. Tadi saya ditodong sama Tante Yayang udah. Nanti ada 2 juta orang lagi yang akan mendonder. Harusnya abis ini ya, don't dare. Oke, nah ini berarti boleh juga nanya ke teman-teman dari video, teman-teman, mumpung ada cast ini, boleh banget nanya atau berkomentar kayak, wah saya apa nih reaksinya setelah nonton episode 8 ini, atau bahkan dari yang episode sebelumnya. Mungkin boleh nih teman-teman dari Watchmen dan juga dari 100%. Ada? Tadi Silakan. ada yang menarik juga loh. Oh, Borongannya dapat berani ada apa? Langsung loh nanya. Bukannya sih banget aja. Oh iya semangat. Kenalin, saya Erik dari Watchmen ID. Dan senang banget Watchmen ID diajakin video dan tim Suka Berduka bisa ngadain spesial screening episode 8, dan kami juga sempat nulis review-review itu ya di sosial media, di Twitter dan di Instagram. Jujur sih ini salah satu series yang nonton banyak, tapi biasanya kan ada perbedaan pendapat ya, ada yang suka, ada yang nggak suka. Udah saya sih pada suka semua sih. Soalnya seriesnya apa ya, rusuh gitu, apalagi rusuh banget. Iya, puas banget episode 8 itu. Tadi yang tadi Mas pada sampai sih, saya pribadi pun suka banget episode 8 tuh, scene pembacaan surat wasiat itu rusuhnya dapat banget dan terbayarkan sih, nungguin tiap minggu sampai ke episode finale. Semoga nanti bisa ada lanjutannya mungkin, atau seri-seri berikutnya yang bisa seseru ini. Paling itu aja sih komentar sekali. Terima kasih banyak. Langsung dari sana. Halo, saya Diri Wiratko. Kenapa memasukkan karakter Omar dan Di Jakarta emang dia ceritanya sangat adventure, jadi dia jadi host
adventure channel ya di Asia, di Singapura kantor base-nya gitu, di mana manajer dan produsernya Omar gitu. Tapi itu aja udah bikin kakak-kakaknya kayak yang aduh nih anak udah gak pernah di rumah, gak pernah ngurus keluarga, dapat warisannya paling banyak misalnya. Itu kan udah ada tuh komentar itu kan di episode 1 itu kan udah menandakan bahwa ya dia anak laki pastinya dapat privilege, bisa beli pergi-pergi, sementara anak perempuan harus ada di kota itu kan Indonesia banget ya kayak gitu ya, ngurusin bapaknya segala macam gitu. Dan timur lah ya, timur banget kayak gitu. Banyak negara-negara di timur lainnya juga kan pasti gitu, kalau perempuan di expect untuk ya lo ngurusin dong keluarga lo gitu. Dan kita juga pengen ini kan terinspirasi dari apa yang kita lihat di keluarga kita gitu ya, bahwa ternyata karakter-karakter yang sangat maskulin, yang sangat independen itu bisa memiliki kehidupan lain yang keluarganya nggak tahu gitu loh. Jadi kita ingin sebenarnya mengungkapkan itu dengan sisi kemanusiaannya, bahwa biar gimana dia tetap adil, ya kan? Dan biar gimana pun juga dia tetap menjadi paman yang sangat perhatian banget sama keponakan-keponakannya, menaungi sama apa. Jadi kita melihat track dia dari sisi manusia, tapi setiap manusia punya rahasianya sendiri, ya. Kita nggak menghakimi. Mita punya rahasianya, ya kan, dengan pacar gelapnya itu. Lalu si siapa? Ella juga punya rahasianya, gila ternyata bapaknya kasih dia banyak banget. Maksudnya Ella paling menang banyak dong. Ternyata yang tidak diketahui oleh kakaknya maupun adiknya Rashid. Dari segi bapaknya selalu support dia. Mungkin sebagai anak dia memang yang paling pintar ngambil hati bapaknya waktu masih hidup dan segala macam, dan itu semua terungkap gitu. Dan ternyata Paul sendiri berhutang banyak ya ternyata gitu kan, maksudnya semua orang tuh memiliki rahasia-rahasianya yang mana kita nggak mau bilang bahwa itu salah. Sebenarnya bukan salahnya Ella juga, orang dikasih sama bapaknya gitu kan, dan bukan salahnya Mita juga. Semua orang udah cerai kok, dia nggak ngambil miliknya orang lain gitu kan ya. Si Tama ini juga single gitu kan ya, tapi mungkin sebagai single mother dia punya rasa aduh udah deh, gak usah pada tahu deh kalau gue pacaran biasa kan gitu. Sama juga sebenarnya seperti Rashid gitu, bahwa udah deh kakak-kakak gue gak usah tahu deh, pokoknya gue punya hidup ini bersama, gue punya hubungan dengan Omar, tapi yang lain gak usah tahu deh, karena gue di sini untuk keluarga gue, untuk ngurusin kakak-kakak gue, untuk ngurusin peninggalan bapak gue, dan untuk ngurusin ponakan-ponakan gue kan intinya gitu ya. Jadi kita memasukkan itu secara sadar. Terima kasih. Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Anda. First of all, I want to say thank you so much for making such a very good series. So, basically kayak Henia juga tadi cerita, itu based on true story. Ketika saya nonton, inspired soalnya ketika saya nonton juga itu, saya ikut terlibat karena mungkin keluarga saya juga beda seperti itu. Terus dilihat mama saya itu jihad, cuman bedanya tidak seperti jihad mungkin. Mama saya kan mudanya cantik kayak gitu. Dia sih mama saya gitu. So actually I really want to say thank you for making such a very good series. I've been waiting this for from the first time you guys release trailernya, and I talked to all my friends. You have to watch this. I think it will be a very dramatic chaos and everything gitu. And then turns out aku nonton episode 1 belum ada yang ngomong nih teman-teman. Episode 2 gitu, and I said come on guys, you have to watch it. Until now kayak gue nyesel sekarang udah episode 8, gue nonton dari episode 1 terus kayak ya I'm actually very sangat senang gitu dengan series ini karena terasa sangat dekat, dan
untuk series Indonesia sendiri, buat aku suka duka berduka ini bener-bener ngasih kita rasa jatuh cinta ke semua karakter. Biasanya kan 1, 2, I really do not know. So ini akan lead to another question sih, lah gitu ya, kayak bisa cinta sama seluruh karakternya. Seluruh karakternya terasa penting, seluruh karakternya terasa kuat tanpa harus dibuat-buat. Gitu, itu yang saya sangat suka. Dan terima kasih untuk membuatkan cerita dan film yang sangat sincere banget rasanya, terasa tulus sampai gitu rasanya penonton, sampai ternyata banyak juga keluarga-keluarga di Indonesia tadi telah dibahas kalau memang mereka sudah dekat dengan warisan, agama, gender dan lainnya. Itu selalu jadi masalah di kita dan di sini dibahas dengan sangat berani tanpa ibarat kata gitu ya, mungkin mudahnya tanpa menyakiti kaum tertentu atau ini tertentu. Buat saya itu yang buat kita terasa indah dan sangat sincere. Terima kasih banyak seluruh tim, luar biasa sekali. Dan I never thought that I will be see Jehan Amira gitu ya as a Naomi. I've watched you in Gossip Girl and I love Blair so much since the Gossip Girl. Gitu. Tapi itu dia usaha keras Naomi dia kayak oke lah. Gitu. Berarti jujur aku juga aku suka banget Gossip Girl yang series aslinya and I love Blair so much Queen Bee. And when I saw you kayak dapat banget Queen Bee-nya with your own way which is good. Terus ketika jadi ini kayak are you sure? Gitu kayak gimana bakal jadi apa ya? I thought it will be very glamorous. Turns out not. Kayak aku nggak butuh Bonnie and Clyde, aku cuma butuh Ipung dan Miao. Of this year, and then mungkin pertanyaannya mohon maaf terlalu panjang. Senang banget ada kesempatan ini ngobrol sama you, suka duka berduka. Mungkin aku mau tanya gitu ya, mungkin bisa kasih nggak sih kan cerita atau tips and trik sebenarnya how you build the story and the character gitu sampai kita tuh kok bisa gitu nge-hook sama seluruh karakter ini. Kan ada yang bilang NJT, ada yang bilang enggak, bahkan aku aja bisa kayak nge-hook sama Shalom gitu yang kayak scene-nya kan badan. Dan juga ada rilis gitu dan segala macam. Dan itu apa sih sebenarnya yang jadi tipsnya atau how you build all the characters? Thank you. Thank you so much. Kamu juara banget ya, ekspresif ya. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu sulit karena aku buka aja nih ya, karena itu kan terinspirasi dari keluarga. Tadi Randy juga bilang keluarganya kayak gitu. Keluarga Padang, Padang Sunda ya aku ya. Maksudnya keluarga Sumatera tuh, wah, very expressive ya. Jadi nggak sulit sih sebenarnya, karena dialog-dialog itu adalah dialog-dialog yang terjadi antara tante-tanteku. Cuma kita bumbu-bumbuin aja gitu, ngerti nggak? Jadi itu gabungan antara tante-tanteku, om-omku gitu loh. Kakak adik ibuku, ada sedikit ibuku diminta, ngerti nggak sih yang kayak gitu. Jadi semua tuh kayak, dan yang nulis kan kita sangat beruntung ya, bahwa aku nulis sama adikku dan sama sepupuku. Jadi kita kayak nggak perlu kayak dijelasin lagi, udah tau pasti ini gabungannya tante ini, si ini gabungannya om ini, gitu loh. Jadi sebenarnya kita berterima kasih sih sama keluarga kita yang sangat unik-unik ini, gitu loh. Sama sekali nggak sulit gitu. Dan kayak Naomi tuh kita membayanginnya tuh adalah istri dari salah satu sepupu kita gitu, yang memang dia tuh sangat santai, masuk keluarga segala macam. Cuma dia observernya tadinya mau dari point of view Rashid, tapi nanti terlalu
subjektif gitu kan. Kalau point of view Elamita nggak mungkin lah ya. Ntar bakalan subjektif banget kan sesuai dengan kemauan mereka. Tapi akhirnya kita bilang, udah masukin Naomi aja, Naomi anggap aja kayak ini. Jadi kayak sepupu ipar kita yang selalu santai, hippie style, segala macam gitu. Oh iya ya gitu. Jadi karena keluarga, menulis tentang keluarga mungkin. I think that's the benefit yang kita punya. Jadi emang gak dibuat-buat sih, walaupun kita tambahin bumbu tentunya. Kalau enggak sekomedi inilah keluargaku, lebih ribet malah. Cuma maksudnya at the end of the day, habis hari ke-40 dan waktu itu rumah kakekku akhirnya dijual, at the end of the day kita tetap menerima apa adanya semua sekeluarga. Bahkan itu tahun 2010 ya, bahkan kayak sampai sekarang tuh kayak sepupuku di grup sepupu, ini kan generasi ketiga ya berarti kita ya, di grup generasi ketiga tuh semua ngakak-ngakak, episode ini udah tayang gitu generasi ketiga. Kalau generasi kedua kan, kita bikin ini loh, aku sih nontonnya nggak ngerti cara langganan kayak gitu ya, ada gaptek semua, semua. Iya. Generasi ketiga nih, aku dan sepupu-sepupuku malah kita kayak bisa ketawa-ketawa, bisa teringat kakek kita, bisa teringat kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita gitu loh, konflik-konflik keluarga yang akhirnya, tapi ya namanya kita beruntung ya sebenarnya di Indonesia kalau kita akhirnya bisa terbuka sama keluarga kita. Ya kayaknya dan saling menerima aja emang. Kayak misalnya Indri kan belum ada ceritanya. Indri pasti kan karakter yang gue mau independen, gue mau jauh-jauh, gue mau ngambil S3, S4 kalau bisa supaya gak dekat-dekat sama keluarga ini juga. Kita belum tahu kan Indri gimana gitu. Jadi kita pasti adalah karakter seperti itu di keluarga. Dan thank you so much udah relay, udah nyuruh teman-teman nonton. Kayaknya aku minta abis ini tolong ya suruh nonton juga lagi, udah bisa binge watch ya dari 1 sampai 8 jadi hiburan di hari weekend gitu. Karena kalau nggak nambah mungkin ya kita kan semakin banyak pasti ada kemungkinan untuk season 2-nya ya kan. Gitu, tapi ya aku juga harus berterima kasih terhadap cast-nya karena mereka sih luar biasa ya, aku nggak ngerti lagi deh. Karena reading juga seru ya kan gitu. Walaupun kalau reading kan panjang-panjang yang lain gitu tidur. Tiba-tiba tendang udah tua teh, udah kayak gitu kan. Tapi maksudnya kita juga syuting lagi pandemi kan, Januari 3, 2021 kita mulai syuting tuh. Aku pikir ya 2022 iya kan. Terus itu tuh kayak aku pikir udah kalian pulang ya, udah sekarang scene-nya ini. Itu kayak hari ketiga doang pada disiplin. Abis itu kayak kita masih mau di sini. Mau pulang? Nggak mau pulang. Jadi kayak kita suruh-suruh udah sih udah abis. Enggak, masih mau di sini kayak Omar. Entah kayak Jihan, Chris, gitu-gitulah. Luna yang kayak nggak apa-apa kita di sini ngeliatin yang lain. Pengajian, syuting pengajian tuh paling ribet sedunia karena semua orang banyak ya. Terus dari itu kita kan syutingnya pengajian hari ketiga, di situ besok depannya lagi gitu. Itu tuh kayak semuanya pada nanya kapan sih syuting pengajian lagi. Karena kenapa gitu? Kita sebenarnya pengen yang rame-rame karena kalau syuting cuma berdua, bertiga kayak kurang rame gitu, kita kayak kurang keluargaan. Padahal kita paling takut karena itu ya itu sumber dari pandemi ya, lagi gila-gilanya Omicron sampai akhirnya keluar. Jadi ya, tapi ya it's just family making a film about family sih gitu. Thank you. Siapa namanya? Dari kamu cerita yang ditambahin bumbu-bumbu nggak se-chaos itu, dan juga reaksi Mas tadi tuh chaotic rasanya seperti penonton merespon seriesnya gitu ya. Chaos-chaos yang dibutuhkan emang nggak ada ya. Dan tahun 2010 kan belum ada politik, belum ada hoax ya. Maksudnya, tapi kan ya kita tambahin, kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Apa nih? Bahwa ada mantu yang ambisius seperti Paul. Terus kemudian jadi ya itu kan bagian dari bumbu-bumbu yang tadi. Hey, thank you. Pertanyaannya masih ada?
Masih ada browniesnya, satu lagi. Oh, Masih ada. ada satu lagi. Ada satu brownies. Mungkin reaksi-reaksi chaos yang pengen diungkapkan daripada tuh pulang nggak bisa cerita di situ. Ada lagi? Silahkan. Atau ingin merespon karakter di sini? Lilis. Oh, Lilis. Boleh. Boleh. Lilis itu Saya pakai ini dong. Lilis itu ternyata bukan gold digger ya, gold digger ya. Saya kira pas waktu pertama ini Lilis karakternya jahat, terus dia mau menguasai semua hartanya. Tapi ternyata Lilis kok seperti itu baiknya gitu. Berarti itu plot twistnya di Lilis. Bisa jadi. We need more Lilis story, Mbak. Iya, gimana ya? Sebenarnya karakter Lilis itu jadi memang karakter Lilis itu kita bikin juga untuk ini ya, kayak menghapus stereotip ya. Oh iya. Karena kan kita kan selalu mikirnya kalau orang yang lebih muda ini pasti mau menguasai ini gitu. Tapi kan kita lihat ya, coba deh kalau sebagai kritikus film dan pengamat ya Rangga, kan emang itu sengaja kita bikin Lilis tuh kayak sendirian, cuma punya sepupu yang nyebelin si Teh Hera, si itu kan. Terus apa sih yang dia inginkan? Apa wants-nya Lilis? Kan sebenarnya mungkin dia sebenarnya enjoy rame-rame gitu, iya kan? Sebenarnya di antara chaos itu dia juga sebenarnya menikmati gitu loh, dia seneng kehangatannya ya, dia paling dekat sama Naomi segala macam. Tapi dia juga tahu bahwa tugas gue di keluarga ini udah selesai gitu. Terus makanya endingnya seperti itu. Dan kita juga nggak kepengen ingetin nama Naomi X, jangan menghakimi gitu kan. Karena Lilis can decide whatever she wants in life gitu loh. Dia single, udah gak punya suami. Apa yang dia mau lakukan, dia mau explore, boleh-boleh aja dong gitu. Jadi kita kayak juga ingin memberikan sebuah pembiasaan baru. Karena sebenarnya gini, aku tuh waktu pandemi tuh curhat dikit ya. Aku waktu pandemi sering kayak menjadi pembicara di sebuah Zoom untuk komunitas-komunitas perempuan. Kadang-kadang tuh aku merasa punya concern gitu, ketika mereka belajar menulis, belajar bikin video diary untuk bisa bikin sebuah materi audiovisual. Jadi aku kayak ngajar sukarela gitu ya. Nah ini sedikit masukan. Ketika aku nanya reference kamu apa, film yang kamu tonton apa, pahlawan di film-film yang kamu tonton tuh apa, itu menyedihkan sekali ya kalau buat aku. Kayak masih Cinderella harus diselamatkan dengan Prince Charming gitu ya. Tapi kalau ini kan dia emang kita belum tahu loh dia sebenarnya ngapain Lilis, ya kan? Nggak tahu gitu loh. Jadi susah ya. Aku tuh ngajar berapa kali di Zoom itu juga kayak kita mesti kasih kalian tontonan yang bermanfaat lain buat mereka gitu kan, supaya kita semua juga punya pahlawan-pahlawan yang pasti kita semua punya idola lah, pahlawan yang kita tonton, apakah itu dari musik, lirik, segala macam. Tapi yang benar-benar memberikan sebuah semangat yang tidak selalu harus mencari orang untuk menyelamatkan kita yang menyelamatkan diri kita sendiri. Intinya kayak gitu sih. Lilis. Iya, nggak butuh. Ya, cuma butuh mobilnya atau mungkin nganterin kemana? Ya karena. Ini menarik ya, karena di awal opera dihilangkan, tapi yang muncul justru yang naik itu dari tokoh-tokoh perempuan gitu ya. Termasuk walaupun kita masih pengen tahu nih agenda Lilis apa sih gitu. Dan aku melihat juga Naomi sih sebenarnya dia bisa akhirnya membuat Ipung dan meyakinkan dirinya sendiri kan, walaupun harus dijemput dulu dari Bekasi, dan itu adalah tokoh perempuan yang akhirnya race gitu ya dari kealpahan laki-laki ini kan kayak itu Lekat. Kan dia tadi selalu udah pegang rasanya kayak emang dia gitu aja gitu. Makanya voice overnya Naomi itu sebenarnya very truthful ya kan, gak dibuat-buat, gak apa. Dan kita 1000 kali ganti voice over dia. Sampai 6 jam 7 jam gitu, darbingnya ya. Iya. Tiba-tiba diganti, awalnya kita cuma di ruangan kantor ya. Terus dia akhirnya masuk ke studio kecil. Abis itu ke studio yang berat, itu 2 kali 3 kali lah ya. Tapi ya memang karena beda ya kalau misalnya kita ngebaca narasi aja, dialog kan beda dijahit ya. sama dialog, terus belum dijahit sama
hasil gambarnya pun juga feelnya juga beda. Kalau ada yang kurang ya kalau bisa disempurnakan ya kenapa tidak. Mumpung belum beredar juga. Gitu. Masih ada, boleh, masih banyak. Masih boleh loh. Mas. Kalau tadi hadiah kan udah. Iya. Kamu boleh. Kamu platinum nggak videonya? Oh, aku kasih 1 bulan lagi gratis dari video. Satu kesempatan kode Mas, aku kasih 1 bulan. Artinya ada satu kesempatan lagi untuk teman-teman mungkin ingin ngasih pertanyaan atau ngasih Platinum Mas, jadi Mas nggak usah bayar. Oke, Ya, akhirnya ada pengumuman yang bertanya. Halo Tete, halo Fajar. Jadi ini kan suka gambar-gambar kan drama komedi ya? Iya. Nah, setahu sih bikin komedi itu kayak salah satu yang tricky gitu ya, apalagi di apa ya? Maksudnya kalau komedi itu kalau misalkan kita beda wilayah aja itu bisa nggak pernah gitu loh. Tapi menurut aku suka gambar ini salah satu yang berhasil gitu. Seperti yang tadi kita lihat ya tadi waktu gambar tuh yang kakak-kakak di sini pada ketawa sedikit, semua benar-benar ketawa banget gitu. Berarti kan berhasil gitu. Aku juga tertariknya itu nonton suka gambar ini sebetulnya gara-gara tahunya itu dari klip di TikTok gitu. Itu yang scene ini loh, yang ayahnya mau marah kalau nggak salah, si Paul itu mau marah ke itu kan kayak ada yang ini yang tipe Bollywood gitu. Iya kan. Nah, itu lucu banget sih. Terus kayak aku yang nonton dan ternyata emang nggak cuma di situ aja, lucunya tuh emang di keseluruhan gitu. Itu hebat banget sih menurut aku gitu. Dan aku sebagai penonton enjoy banget gitu. Yang mau aku tanyain gimana sih kayak gitu kayak nge-build kayak komedi-komedinya dan mastiin kalau itu tuh sampai di otak penonton dan beneran lucu gitu. Itu aja sih kan. Terima kasih. Ini ya, sebenarnya itu kan tricky ya, tapi karena nggak tahu kalian nonton Arisa apa enggak film aku. Jadi maksud aku gini, ketika kita bikin sebuah komedi yang satir, itu bedanya ya. Mungkin nanti Randa bisa jelasin antara komedi yang just a comedy atau satir gitu. Jadi sebenarnya ini tuh lebih satir ya. Jadi kita tertawanya tuh bersama karakter dan bersama diri kita. Kalau kita niatnya begitu nih, aku agak Ogi. Kalau kita sendiri cuma ngetawain karakternya, tapi kita nggak ngerasa sebenarnya itu juga gitu, gitu aku nulis kan, itu aku akan pasti nggak nih kurang ini kurang itu gitu kan, karena kan kita kalau nulis tuh baca berulang-ulang sama-sama gitu. Jadi itulah mungkin bedanya di situ karakter komedi biasa sama komedi satir. Kalau ini kan lebih satir, jadi kita tuh kayak iya sih, gue pernah dimarahin kayak gitu, terus gue menghayal apa. Ini kan sebenarnya Bollywood itu apa yang ada di pikirannya Naomi ya. Karena kan dia udah panik banget. Kadang-kadang kita dalam kepanikan kan kita juga gini, aduh ini kemungkinannya ada A, ada B, ada C gitu kan ya gitu. Sampai yang kemungkinan yang pertama kan ternyata cuma tahu teleponnya si Pak Anwar masuk. Jadi dia langsung lupa lagi sama anaknya kan, bapak-bapak ambisius gitu. Tapi ya sebenarnya emang itu tricky, tapi kita kuncinya adalah kita baca berulang-ulang setiap scene. Ketika kita bisa langsung ketawa, karena kita tidak hanya menertawakan apa yang kita tulis, tapi justru karena ya kita juga merasa gitu sih kalau kita jadi dia gitu. Karena kan itu satir ya. Kalau aku sih pada prakteknya seperti itu. Dan aku rasa tricky-nya adalah juga ketika kita nggak merasa dekat dengan karakternya, mungkin kita akan pelit ketawanya, gitu. Tapi ini udah dibuild sedemikian rupa supaya kita merasa dekat kan sama masing-masing karakternya, gitu. Jadi kayak kita ya udah lucu banget sih lo gitu, gue juga gitu. Itu efek yang perbedaannya ada di sini.